Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai epidemiologi penyakit tumbuhan. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama, Chandra Nurmalita Dewi dengan NIM 135-2051, yang kedua, Paningal Tirta Bening dengan NIM 135-2055, dan saya Nadia Azaria Maharani dengan nomor NIM 135-2061. Epidemiologi dan perkembangan penyakit tumbuhan. Epidemiologi tumbuhan merupakan perubahan intensitas serangan penyakit tanaman di dalam suatu populasi tanaman pada waktu dan ruangan tertentu. Epidemiologi membahas mengenai bagaimana kedua populasi tersebut berinteraksi satu sama lainnya, sehingga timbul suatu penyakit yang menyebabkan kehilangan hasil. Penyakit dapat menular dari tumbuhan ke tumbuhan atau menyebar dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Penyebab utama penyakit baik berupa organisme hidup patogenik, parasit, maupun faktor lingkungan fisik atau fisiopat. Berbagai macam penyakit yang dapat menular, yaitu bakteri, jamur, virus, mikroplasma, dan tanaman tingkat tinggi. Patogen menyerang tumbuhan. Kriteria patogen yang menginfeksi yaitu penetrasi dinding sel, yang kedua, mengubah zat pada tumbuhan menjadi bentuk yang mudah diserap dan diasimilasi patogen, yang ketiga, mengatasi rintangan reaksi tumbuhan terhadap aktivitas patogen. Cara patogen menyerang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tekanan mekanik terhadap jaringan inang, yaitu patogen masuk ke lubang dengan melukai tanaman oleh jamur dan nematoda. Yang kedua yaitu senjata kimia patogen yang menghasilkan enzim. Cara patogen menimbulkan penyakit. Yang pertama yaitu mengonsumsi kandungan sel inang secara terus-menerus. Yang kedua, membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme inang karena enzim atau toksin. Dan yang terakhir, mengganggu transportasi air dan nutrisi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Chandra Nurmalita. Kepada Chandra dipersilakan. Baik, yang selanjutnya, faktor penyebab penyakit pada tanaman. Penyakit pada tanaman terjadi karena adanya interaksi antara tiga faktor utama, yaitu faktor tumbuhan atau inang, faktor organisme pengganggu tumbuhan, dan lingkungan sekitar tanaman yang mempengaruhi langsung terhadap perkembangan tumbuhan. Yang pertama, faktor tanaman. Yang berpengaruh terhadap produksi adalah varietas tanaman, ketahanan tanaman, dan keragaman genetis. Yang selanjutnya, faktor lingkungan, yang berpengaruh mencakup kesuburan tanah, faktor iklim seperti kelembapan, suhu, sinar matahari, kecepatan dan arah angin, curah hujan, dan cara berbudidaya. Yang selanjutnya yaitu faktor organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, merugikan terhadap pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan. Proses perkembangan penyakit dalam tanaman. Yang pertama, inokulasi, yaitu kontak antara patogen dengan tanaman inang. Yang kedua, germinasi, yaitu spora patogen membentuk tabung kecambah. Yang ketiga, penetrasi, yaitu masuknya patogen ke dalam sel. Yang keempat, infeksi, yaitu reaksi patogen dengan sel tanaman sehingga menimbulkan gejala. Yang kelima, masa inkubasi. Waktu yang dibutuhkan dari tahap 1 sampai 4. Yang keenam, invasi. Patogen menyebar ke sel yang lainnya dari tanaman inang. Yang ketujuh, reproduksi, yaitu pembentukan alat perkembangbiakan di dalam tanaman inang. Yang kedelapan, penularan dan penyebaran patogen. Tahap perkembangan inokulasi. Inokulasi atau penanaman bakteri adalah proses memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Tujuan dari inokulasi yaitu untuk mendapatkan mikroorganisme yang murni sehingga dapat mempenetrasi tanaman. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Paningal Tirta. Kepada Tirta, saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada patogen yang menyerang tumbuhan. Sumber inokulum, tumbuhan hidup, sisa tanaman, tanah, benih, wadah, area penyimpanan, alat, dan serangga yang terinfeksi. Lalu jenis inokulum, yang pertama ada inokulum primer, dan yang kedua ada inokulum sekunder.
Selanjutnya, cara penyebaran inokulum. Pertama, ada penyebaran oleh angin. Yang kedua, ada penyebaran oleh air. Ketiga, penyebaran oleh vektor atau serangga dan binatang lain. 4, penyebaran oleh bibit atau benih. Yang kelima, penyebaran oleh manusia. Selanjutnya, penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang. Patogen melakukan penetrasi dari permukaan tanaman ke dalam sel, jaringan jaringan atau tubuh tanaman inang melalui tiga macam cara. Yaitu yang pertama, penetrasi secara langsung menembus permukaan tubuh tanaman, yaitu tumbuhan tingkat tinggi, fungi, dan nematoda. Yang kedua, penetrasi melalui luka, yaitu melalui bakteri, virus, viroid, melikut, dan protozoa. Yang ketiga, penetrasi melalui lubang alami atau fungi, bakteri, dan nematoda. Next. Selanjutnya, infeksi. Infeksi yaitu reaksi antara patogen dengan sel tanaman sehingga menimbulkan gejala. Selama proses infeksi, patogen akan tumbuh dan berkembang di dalam jaringan tanaman. Infeksi yang terjadi pada tanaman inang akan menghasilkan gejala penyakit yang tampak dari luar seperti menguning, berubah bentuk atau malformasi, atau bercak atau nekrotik. Syarat infeksi yang pertama, patogen virulen. 2, tanaman rentan. 3, tingkat perkembangan rentan. 4, patogen pada tingkat patogenik. 5, lingkungan menguntungkan. Next. Yang selanjutnya yaitu invasi. Invasi yaitu patogen yang menyebar ke sel yang lainnya dari tanaman inang. Individu jamur dan tumbuhan parasitik umumnya melakukan invasi pada tanaman dimulai sejak proses infeksi dengan cara tumbuh di dalam jaringan tanaman inang, sehingga tanaman inang selain kehilangan nutrien, sel-selnya atau jaringannya juga rusak karenanya. Bakteri, mikroplasma, virus, dan nematoda melakukan invasi dengan menginfeksi jaringan baru di dalam tubuh tanaman dengan jalan menghasilkan keturunan atau individu-individu patogen dalam jaringan yang terinfeksi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.